Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan telah bergabung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dan Wakil Ketua Umum Periksa dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni. Bang Yusri Yunus, selamat malam. Malam, Mbak. Iya. Bang Saroni, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Saroni, saya akan ke Pak Yusri. Pak Yusri, sejauh ini informasi update terbarunya seperti apa? Benarkah ternyata senjata yang digunakan oleh pelaku merupakan senjata replika dengan bentuk airsoft gun? Betul sekali, Mbak. Sampai dengan saat ini kan masih awal sekali ya. Karena memang ada dua kejadian di sini yang berawal dari adanya laka lantas, kemudian juga adanya viral di media sosial di mana si pengemudi ini mengeluarkan senjata api. Kemudian yang bersangkutan inisial MFA ini sudah kita amankan beserta barang buktinya dan juga kendaraan bermotornya, kendaraan terdampak. Yang kita temukan awal adalah memang ini adalah senjata replika atau airsoft gun yang ada. Nah, tapi sekarang ini kita masih melakukan dulu pemeriksaan. Kita melakukan berita acara, mengambil keterangan yang bersangkutan, membuat berita acara klarifikasi untuk kasus laka lantas. Sekarang masih ditangani oleh laka lantas. Karena awalnya kan dari mulai laka lantas ya pada saat dia menerobos lampu merah, kemudian tersenggol sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita. Hasil pemeriksaan awal sekarang ini bahwa yang bersangkutan itu memang mengakui memang dia yang mengemudikan dan mengeluarkan senjata pada saat itu. Kemudian juga dia mengakui bahwa pada saat itu dia agak sedikit trauma dengan banyaknya masyarakat yang berkumpul pada saat itu sehingga dia mengeluarkan. Ini masih kami akan dalami semuanya ini ya. Kemudian juga dia pergi dan kembali lagi ke situ untuk menolong si korban. Itu pengakuannya. Dan beberapa saksi yang kita ini pun ya. Tetapi itu kan tetap kita akan lakukan pendalaman termasuk mungkin besok harus kita lakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata airsoft gun yang sekarang ini sudah diamankan oleh teman-teman dari Jatan Ras Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, Pak Yusri, apakah pada saat kejadian dini hari dan kemudian pelaku mengacungkan senjata tersebut, pelaku dalam keadaan mabuk? Kita masih mendalami semuanya. Memang hari ini dari sore sudah kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati ke pemeriksaan urin yang bersangkutan. Apakah kemungkinan ada yang bersangkutan ini konsumsi minuman keras atau juga kemungkinan narkoba, kami masih menunggu hasil daripada rumah sakit Kramat Jati. Tetapi ini masih dalam taraf penyidikan terhadap kasus laka lantas, Mbak, karena kita sudah lakukan olah TKP pada saat itu dan beberapa keterangan saksi. Mungkin setelah ini baru kita akan serahkan ke Jatan Ras untuk penyidik dari tim Polda Metro Jaya untuk mendalami lagi. Oke, baik. Pak Yusri, sebelum kita akan membahas tadi ada statement dari Kapolda, saya akan minta tanggapan dari Pak Ahmad Saroni. Bang Saroni, bagaimana tanggapan Anda mengenai ini ada warga sipil yang memiliki senjata api tapi digunakan bukan untuk membela diri atau mempertahankan diri, tapi bisa dikatakan untuk menakut-nakuti orang lain atau masyarakat di sekitar? Kalau saya katakan ini memalukan ya. Arogansi dari seorang masyarakat yang memegang senjata api yang kita akan ketahui setelah polisi mengecek apakah ini berizin atau tidak. Sekalipun berizin, senjata yang dipegang adalah bukan hanya untuk membela diri, tapi dalam kaitannya pada pengamanan diri di jalan. Kalau dia sekarang sudah melakukan lalu lintas, harusnya dia berhenti, keluar, dan bertanggung jawab pada keadaan yang memang terjadi kecelakaan. Ini jangan mungkin karena alasannya panik, boleh panik kalau akhirnya dia dengan dirinya nuansa keselamatannya misalnya mau digebukin lah oleh masyarakat. Itu boleh, itu pun juga tidak boleh langsung mengeluarkan senjata. Ada etika aturan memegang senjata itu harus tahu tata kelola pakainya. Jadi jangan hanya memegang senjata terus melakukan semau-maunya di jalan, menakut-nakutin orang.
ini layaknya kayak seperti teroris. Ini lebih bahaya, menakutkan semua orang. Makanya sangat memalukan bagi orang yang memegang senjata tapi tidak tahu cara memakainya. Oke, baik. Pak Yusri, itu kita banyak pihak juga melihat setuju bahwa ini sangat memalukan. Soal perizinan dari senjata api, saya kutip pernyataan dari Kapolda Metro Jaya yang akan memperketat pengawasan kepemilikan senjata api dan juga berkoordinasi dengan Perbaki dan asosiasi lainnya. Akan seperti apa pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Yusri? Tadi Pak Kapolda Metro Jaya sudah mengeluarkan statement, betul sekali kita akan perketat dalam hal pengawasan penggunaan senjata api, baik itu senjata api yang dipakai yang beredar di luar, sekalipun kita akan lakukan penindakan kalau memang itu tidak. Karena memang ada ketentuan, Pak. Dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 kan sudah menyatakan termasuk dalam airsoft gun pun diatur di situ tentang pengawasan pengendalian senjata api untuk olahraga. Nah, ini makanya kami kan berkoordinasi dengan teman-teman dari Perbaki, kita dengan yang terkait di sini untuk bisa lebih ketat lagi dan akan kita lakukan penindakan kalau memang itu tidak temukan. Pak Yusri, bahwa kemudian akhirnya diketahui senjata api ternyata adalah replika dengan kategori airsoft gun, akan tetap kepolisian melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan terkait izin pemilikan senjata apinya? Ya, nantinya ke depan seperti itu, Mbak. Kita akan ngecek secara langsung. Tapi kan ini masih belum ditangani. Nanti akan ditangani langsung oleh teman-teman dari Krimum. Apakah kepemilikan sah airsoft gun itu ada padanya? Kalau memang ada dia punya izin, ya, ada ketentuan juga. Nah, ketentuan itu harus dia patuhi, gitu loh. Apakah boleh dibawa keluar? Atau memang cuma hanya untuk harus disimpan, kalau untuk olahraga, Mbak, pasti harus disimpan di Perbaki kemungkinan. Kan ada peraturan yang mengatur. Nah, nantinya akan kita dalami semuanya ini terhadap yang bersangkutan, Mbak. Oke, Pak Yusuf, terakhir pelaku ini ditangkap, ini ada yang sempat mengatakan menyerahkan diri, namun ada informasi yang berkembang ternyata pelaku itu ditangkap di sebuah parkiran di mal. Mana yang benar dan seperti apa kronologis penangkapannya sebenarnya, Pak Yusri? Kemarin kan beredar di media sosial, termasuk juga nomor kendaraan yang dimiliki oleh pelaku pada saat itu. Dari mulai awal dari situlah kemudian kita berangkat untuk bisa mengidentifikasi kendaraan itu milik siapa dan alamatnya di mana. Kemudian tim berangkat, ya, tim dari reskrim berangkat menuju alamat nomor kendaraan tersebut di daerah Patal Senayan gitu. Kemudian dari situ ketemu sama keluarga yang bersangkutan mengakui, iya memang itu nomor kendaraan di sini yang memang dipakai oleh yang bersangkutan WFA tadi malam. Nah, tapi tidak di tempat. Kemudian oleh keluarganya ditelepon dia berada di salah satu mal di Jakarta. Ya, kemudian kemudian janjian ketemu di parkiran mal tersebut, ketemu dengan anggota dan kemudian diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Yusri Yunus, terima kasih atas informasi dan dialog kita di Prime Talk. Bang Syaroni, tetaplah bersama kami karena kami akan membahas soal mekanisme kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang juga bernaung di bawah periksa dan seperti apa pengawasan dari persatuannya sendiri. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa, kembali berjumpa di Prime Talk bersama saya Afiani Malik. 2 aksi teror terjadi dalam waktu yang berdekatan di depan Gereja Katedral Makassar dan juga Mabes Polri. Mengapa aksi teror kembali terjadi? Apakah karena lemahnya intelijen atau program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang tidak berjalan? Kita akan membahas itu di paruh kedua. Namun sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang pengemudi kendaraan marah-marah sambil mengacungkan senjata api. Kemudian akhirnya diketahui bahwa senjata tersebut adalah sebuah airsoft gun. Akibat tindakannya pelaku kini sudah diamankan pihak kepolisian. Mengapa aksi koboi jalanan kembali terjadi? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Jalan aja ya. Polda Metro Jaya mengamankan pengendara mobil berjenis SUV yang mengacungkan senjata api kepada pengguna sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Video tersebut viral di media sosial dan menuai reaksi masyarakat.
Berdasarkan penuturan polisi, pelaku berinisial MFA, warga Jakarta Selatan. Setelah dilacak nomor polisinya, polisi langsung mendatangi rumah pelaku, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Berdasarkan informasi dari orang tua, MFA akhirnya diamankan pihak kepolisian di parkiran salah satu mal di Jakarta Selatan. Nasib si koboi jalanan kini akan ditentukan oleh tim Satlantas dan Jatanras Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan mengendarai kendaraan Fortuner dengan B1673 melintas di perempatan jalan dengan kondisi traffic light merah. Kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang wanita. Yang terjadi setelah itu adalah yang bersangkutan dari dalam mobil marah-marah dan mengeluarkan senjata api. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka. Asosiasi Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Periksha mengecam tindakan koboi jalanan yang mengacungkan senjata api kepada pengendara lain. Ketua Bidang Hukum Periksha, Palmer Situmorang menyatakan penggunaan senjata api hanya diperbolehkan bagi yang mempunyai izin dan dalam kondisi membela diri. Sifatnya senjata api bela diri bukan untuk dipamer-pamerkan dan bukan untuk alat untuk menakut-nakutin orang, tetapi alat untuk membela diri. Apa motivasi? Apakah kepemilikan itu kepemilikan yang sah atau tidak? Ataukah itu hanya atau sebuah senjata curian? Atau itu jenis senjata organik? Masyarakat perlu tahu dan berhak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Maraknya aksi koboi pengguna senjata api telah meresahkan masyarakat. Pasalnya, aksi koboi seperti ini kerap terjadi dan berujung pada intimidasi. Tim Liputan Metro TV. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan kepolisian akan melakukan penegakan hukum terkait dengan aksi penyalahgunaan senjata api yang beredar di masyarakat. Pihaknya tidak segan untuk melakukan tindakan tegas bagi yang melanggar. Baik untuk langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan juga langkah-langkah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran senjata api. Sejauh ini koordinasi dari pihak polisi dengan mungkin Perbakin dan instansi terkait lainnya sudah sejauh mana? Kita akan komunikasikan, kita akan koordinasikan supaya menghasilkan tata kelola dan manajemen senjata api yang baik. Dan telah bergabung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dan Wakil Ketua Umum Periksa dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni. Bang Yusri Yunus, selamat malam. Malam, Mbak. Iya. Bang Saroni, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Saroni, saya akan ke Pak Yusri. Pak Yusri, sejauh ini informasi update terbarunya seperti apa? Benarkah ternyata senjata yang digunakan oleh pelaku merupakan senjata replika dengan bentuk airsoft gun? Betul sekali, Mbak. Sampai dengan saat ini kan masih awal sekali ya. Karena memang ada dua kejadian di sini yang berawal dari adanya laka lantas, kemudian juga adanya viral di media sosial di mana si pengemudi ini mengeluarkan senjata api. Kemudian yang bersangkutan inisial MFA ini sudah kita amankan beserta barang buktinya dan juga kendaraan bermotornya, kendaraan roda 4. Yang kita temukan awal adalah memang ini adalah senjata replika atau airsoft gun yang ada. Tapi sekarang ini kita masih melakukan dulu pemeriksaan. Kita melakukan berita acara, mengambil keterangan yang bersangkutan untuk buat berita acara klarifikasi untuk kasus laka lantas. Sekarang masih ditangani oleh laka lantas. Karena awalnya kan dari mulai laka lantas ya pada saat dia menerobos lampu merah, kemudian tersenggol sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita. Hasil pemeriksaan awal sekarang ini bahwa yang bersangkutan itu memang mengakui memang dia yang mengemudikan dan mengeluarkan senjata pada saat itu. Kemudian juga dia mengakui bahwa pada saat itu dia agak sedikit trauma dengan banyaknya masyarakat yang berkumpul pada saat itu sehingga dia mengeluarkan. Ini masih kami akan dalami semuanya ini. Kemudian juga dia pergi dan kembali lagi ke situ untuk menolong si korban. Itu pengakuannya. Dan beberapa saksi yang kita ini pun tetapi itu kan tetap kita akan lakukan pendalaman termasuk mungkin besok harus kita lakukan pemeriksaan terhadap
kepemilikan senjata airsoft gun yang sekarang ini sudah diamankan oleh teman-teman dari Jatan Ras Polda Metro Jaya gitu. Ya, Pak Yusri, apakah pada saat kejadian dini hari dan kemudian pelaku mengacungkan senjata tersebut, pelaku dalam keadaan mabuk? Kita masih mendalami semuanya. Memang hari ini tadi sore sudah kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati ke pemeriksaan urin yang bersangkutan. Apakah kemungkinan ada yang bersangkutan ini konsumsi minuman keras atau juga kemungkinan narkoba, kami masih menunggu hasil daripada rumah sakit Kramat Jati. Tetapi ini masih dalam taraf penyidikan terhadap kasus laka lantas, Mbak, karena kita sudah lakukan olah TKP pada saat itu dan beberapa keterangan saksi. Mungkin setelah ini baru kita akan serahkan ke Jatan Ras ke penyidik dari tim Polda Metro Jaya untuk mendalami lagi. Oke, baik. Pak Yusri, sebelum kita akan membahas tadi ada statement dari Kapolda, saya akan minta tanggapan dari Pak Ahmad Syaroni. Bang Syaroni, bagaimana tanggapan Anda mengenai ini ada warga sipil yang memiliki senjata api tapi digunakan bukan untuk membela diri atau mempertahankan diri, tapi bisa dikatakan untuk menakut-nakuti orang lain atau masyarakat di sekitar? Kalau saya katakan ini memalukan ya. Arogansi dari seorang masyarakat yang memegang senjata api yang kita akan ketahui setelah polisi mengecek apakah ini berizin atau tidak. Sekalipun berizin, senjata yang dipegang adalah bukan hanya untuk membela diri, tapi dalam kaitannya pada pengamanan diri di jalan. Kalau dia sekarang sudah melakukan lalu lintas, harusnya dia berhenti, keluar, dan bertanggung jawab pada keadaan yang memang terjadi kecelakaan. Ini jangan mungkin karena alasannya panik, boleh panik kalau akhirnya dia dengan dirinya nuansa keselamatannya misalnya mau digebukin lah oleh masyarakat tempat. Itu boleh, itu pun juga tidak boleh langsung mengeluarkan senjata. Ada etika aturan memegang senjata itu harus tahu tata kelola pakainya. Jadi jangan hanya memegang senjata terus melakukan semau-maunya di jalan, menakut-nakutin orang. Ini layaknya kayak seperti teroris. Ini lebih bahaya, menakutkan semua orang. Makanya sangat memalukan bagi orang yang memegang senjata tapi tidak tahu cara memakainya. Oke, baik. Pak Yusri, itu kita banyak pihak juga melihat setuju bahwa ini sangat memalukan. Soal perizinan dari senjata api, saya kutip pernyataan dari Kapolda Metro Jaya yang akan memperketat pengawasan kepemilikan senjata api dan juga berkoordinasi dengan Perbaki dan asosiasi lainnya. Akan seperti apa pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Yusri? Tadi Pak Kapolda Metro Jaya sudah mengeluarkan statement, betul sekali kita akan perketat dalam hal pengawasan penggunaan senjata api, baik itu senjata api yang dipakai yang beredar di luar, sekalipun kita akan lakukan penindakan kalau memang itu tidak. Karena memang ada ketentuan, Pak. Dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 kan sudah menyatakan termasuk dalam airsoft gun pun diatur di situ tentang pengawasan pengendalian senjata api untuk olahraga. Nah, ini makanya kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Perbakin, dengan yang terkait di sini untuk bisa lebih ketat lagi dan akan kita lakukan penindakan kalau memang itu tidak temukan. Pak Yusri, bahwa kemudian akhirnya diketahui senjata api ternyata adalah replika dengan kategori airsoft gun, akan tetap kepolisian melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan terkait izin pemilikan senjata apinya? Ya, nantinya ke depan seperti itu, Mbak. Kita akan ngecek secara langsung. Tapi kan ini masih belum ditangani. Nanti akan ditangani langsung oleh teman-teman dari Krimum. Apakah kepemilikan sah airsoft gun itu ada padanya? Kalau memang ada dia punya izin, ya, ada ketentuan juga. Nah, ketentuan itu harus dia patuhi, gitu loh. Apakah boleh dibawa keluar? Atau memang cuma hanya untuk harus disimpan, kalau untuk olahraga, Mbak, pasti harus disimpan di Perbaki kemungkinan. Kan ada aturan yang mengatur. Nah, nantinya akan kita dalami semuanya ini terhadap yang bersangkutan, Pak.
Oke, Pak Yusuf terakhir pelaku ini ditangkap, ini ada yang sempat mengatakan menyerahkan diri, namun ada informasi yang berkembang ternyata pelaku itu ditangkap di sebuah parkiran di mal. Mana yang benar dan seperti apa kronologis penangkapannya sebenarnya Pak Yusri? Kemarin kan beredar di media sosial termasuk juga nomor kendaraan yang dimiliki oleh pelaku pada saat itu. Dari mulai awal dari situlah kemudian kita berangkat untuk bisa mengidentifikasi kendaraan itu milik siapa dan alamatnya di mana. Kemudian tim berangkat, ya tim dari reskrim berangkat menuju alamat nomor kendaraan tersebut di daerah Patal Senayan gitu. Kemudian dari situ ketemu sama keluarganya. Keluarga yang bersangkutan mengakui iya memang itu nomor kendaraan di sini yang memang dipakai oleh yang bersangkutan WFA tadi malam. Nah, tapi tidak di tempat. Kemudian oleh keluarganya ditelepon. Ditelepon dia berada di salah satu mal di Jakarta. Ya, kemudian itulah kemudian janjian ketemu di parkiran mal tersebut, ketemu dengan anggota dan kemudian diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Yusri Yunus terima kasih atas informasi dan dialog kita di Prime Talk.